Halo anak-anak yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang asas, ciri, dan prinsip demokrasi. Coba kalian perhatikan kondisi di sekitar kita. Apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Apakah kebebasan berpendapat dan kebebasan pers telah terlaksana dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Mari kita mulai pembahasannya. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Nah, selanjutnya ada tujuan demokrasi. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, menjamin kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakangnya. Yang ketiga, mendorong partisipasi rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Yang keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan. Pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat. Yang kelima, menjaga stabilitas dan menciptakan keadilan sosial. Perbedaan pendapat diselesaikan secara damai sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dan yang terakhir, demokrasi menjamin pergantian kekuasaan berlangsung secara damai melalui mekanisme yang sah seperti pemilihan umum. Oke anak-anak, setelah kita memahami pengertian demokrasi, sekarang kita akan membahas asas dan ciri-ciri demokrasi. Dalam sistem demokrasi, terdapat dua asas utama. Yang pertama adalah pengakuan terhadap partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Artinya, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk ikut berperan dalam kehidupan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang kedua, adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun. Lalu, apa saja ciri-ciri pemerintahan yang demokratis? Pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Hal ini dapat kita lihat melalui adanya konstitusi, lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum, dan partai politik. Kedua, adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Tujuannya agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan terlalu besar sehingga dapat bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat kepada rakyat. Inilah yang disebut sebagai akuntabilitas publik. Baik anak-anak sekalian, setelah memahami asas dan ciri-ciri demokrasi, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip pertama adalah menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai melalui musyawarah, dialog, dan diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip kedua, demokrasi menjamin terjadinya perubahan sosial secara damai. Artinya, pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ketiga adalah pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara teratur melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum. Prinsip keempat, demokrasi membatasi penggunaan kekerasan. Setiap persoalan diutamakan untuk diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan, bukan dengan paksaan. Prinsip kelima, demokrasi mengakui adanya keberagaman. Perbedaan pendapat, suku, agama, budaya, maupun pandangan politik harus dihargai sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dan prinsip yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh demokrasi di lingkungan sekolah. Di sekolah, demokrasi diterapkan melalui pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS secara demokratis, menghargai perbedaan pendapat, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mari kita terapkan nilai demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, silakan kalian untuk scan QR berikut dan kerjakan soal-soalnya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Semangat dan terima kasih anak-anak.